Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, semoga selalu bahagia juga. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan untuk pertemuan kali ini akan memperbincangkan tentang teori sampel dan hipotesis. Nah, setidaknya ini karena berbicara tentang teori sampel, sebenarnya berbicara tentang apa itu sampel dan bagaimana kita mengambil sampel, sehingga secara tidak langsung berarti kita berbicara tentang subjek penelitian itu, sehingga nanti apa itu subjek penelitian, kemudian kita juga nanti mengenal apa itu populasi, apa itu sampel, serta teknik-teknik yang digunakan untuk mengambil sampel. Nah, kenapa ini berbicara tentang sampel? Ini karena nanti ada hubungannya dengan hipotesis. Hipotesis ini digunakan jika peneliti bekerja menggunakan statistik inferensial yang dalam rangka untuk melakukan generalisasi terhadap hasil penelitiannya. Baik, kita lihat yang pertama, ini adalah subjek penelitian. Jadi, secara sederhana yang disebut dengan subjek penelitian adalah sumber data, atau dalam bahasa yang lain ya, sumber dari mana data itu diperoleh. Sepanjang kita memperoleh data dari sumber tersebut, maka sumber tersebut disebutlah sebagai subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini macamnya ada 3P, person, paper, dan place. Berarti ada orang ya, ada yang berbentuk manusia ya, ada siswa, ada guru, ada dosen, dan lain sebagainya. Kemudian ada paper ini maknanya adalah dokumen, tapi juga jangan dimaknakan dokumen dalam pengertian kertas ya, walaupun ini istilah yang digunakan adalah paper. Dokumen itu bisa dalam bentuk kertas, dalam bentuk soft file, dalam bentuk video, atau peninggalan sejarah, itu juga bagian dari dokumen. Kemudian ada tempat ya, tempat berarti di mana terjadinya sebuah peristiwa, ini juga disebut sebagai subjek penelitian. Nah, kalau kita berbicara tentang subjek penelitian, maka pembicaraan yang berikutnya adalah mau tidak mau kita akan berbicara tentang populasi. Kalau sudah berbicara tentang populasi, maka mau tidak mau juga berbicara tentang sampel. Nah, apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Jadi dari sekian banyak subjek penelitian di lokasi penelitian yang sudah ditentukan oleh si peneliti, maka semuanya yang ada di situ itu disebut sebagai subjek penelitian. Tapi kalau sampel ini adalah bagian dari populasi, berarti bagian dari subjek penelitian yang terangkum di dalam populasi. Sebagai penggambarannya, misalnya di sini ya, kalau populasi ini adalah sebagai parameter yang isinya adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang sudah ditentukan oleh peneliti, maka kemudian si peneliti ini akan mengambil sampel. Nah, sampel ini yang disebut sebagai sampel statistik, yang nanti perolehan data dari sampel tersebut ini akan diolah dan akan dianalisis. Ini nanti menggunakan analisis statistik inferensial, sehingga walaupun data dan analisis hanya dari sampel tersebut, tetapi hasilnya bisa dikembalikan kepada populasi atau kepada subjek yang tergabung di dalam populasi. Jadi sifatnya adalah generalisasi. Populasinya ada 10.000, kalau misalnya kita mengambil sampelnya 1.000, walaupun 1.000 dan lain sebagainya, itu tergantung dari teknik yang akan digunakan, kemudian juga ukuran-ukuran yang akan digunakan oleh si peneliti. Nah, tetapi yang 1.000 itu kemudian hasilnya ini akan dikembalikan atau diperlakukan kepada yang 10.000 itu. Ini yang disebut dengan populasi dan sampel. Nah, pemberlakuan ini nanti memerlukan yang namanya hipotesis. Kita lanjut dulu ke teknik sampling. Jadi tadi sampel yang misalnya 10.000 itu bagaimana cara menentukan yang
1000 dari yang 10.000. Itu ada cara-caranya. Nah, cara ini yang disebut dengan teknik sampling. Sehingga dalam bahasa sederhana yang dimaksud dengan teknik sampel adalah cara mengambil sampel penelitian. Nah, yang berikutnya ada bentuk pengambilan sampel. Ini secara garis besar ini ada dua ya, ada sampel random dan ada sampel non random. Kalau yang disebut random ini semua anggota atau semua subjek penelitian yang ada di dalam populasi tersebut itu diberikan kesempatan yang sama untuk bisa terpilih menjadi sampel. Jadi tidak ada perlakuan yang berbeda. Oh, ini yang 1000 dari 10.000 saya ambil menggunakan ini dengan alasan ini, itu tidak. Tetapi semuanya diberikan kesempatan yang sama. Berarti masing-masing punya peluang untuk bisa menjadi terpilih menjadi sampel penelitian. Nah, berbeda kalau dengan sampel non random. Kalau sampel non random ini tidak semua anggota populasi atau tidak semua subjek penelitian itu diberikan kesempatan yang sama. Kayak misalnya kalau saya penelitian tentang sebuah produk kecantikan obat jerawat. Nah, berarti yang tadinya semua wanita ya, tentu saja ya, semua wanita ingin tampil cantik tanpa berjerawat. Sebenarnya kan semua wanita, tapi begitu ngomong obat berjerawat, maka karena ini akan dieksperimenkan apakah obat jerawat itu memberikan efek atau tidak terhadap subjek tadi, maka tidak semua yang wanita tadi itu kemudian memiliki kesempatan yang sama. Yang punya kesempatan adalah yang sudah ditentukan. Nah, siapa? Ya berarti adalah sesuai dengan kepentingannya. Kalau tadi kepentingannya adalah untuk melihat efektivitas obat jerawat, maka yang akan terpilih adalah hanya wanita-wanita yang berjerawat. Begitu. Misalnya ini produk jerawat diperuntukkan untuk perempuan. Nah, ini yang maknanya tidak semua perempuan itu memiliki kesempatan yang sama karena ada perlakuan. Berarti hanya orang-orang yang berjerawat, dalam hal ini adalah wanita berjerawat, yang kemudian memiliki peluang untuk bisa dipilih sebagai sampel penelitian. Baik, kapan sebenarnya peneliti itu bisa mengambil sampel yang random dan yang non random? Kalau yang random ini ketika si peneliti ingin melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian ya. Oke, ini clue-nya adalah generalisasi. Ini nanti berarti kembali kepada hipotesis yang sesungguhnya dalam rangka untuk melakukan generalisasi. Yang berikutnya, kalau non random ini tentu saja kebalikannya ya. Berarti ketika peneliti tidak bermaksud untuk mengeneralisasikan. Kemudian juga jika jumlah populasinya tidak diketahui secara pasti sebenarnya ada berapa sih, mungkin terlalu sulit, terlalu banyak, terlalu luas, itu juga akan sulit untuk melakukan proses identifikasi, mengetahui karakteristik juga dari seluruh subjek yang ada di dalam populasi tersebut, maka akan aman jika kemudian tidak menggunakan non random. Nah, sebagai penggambaran tentang macam-macam teknik sampling yang sebenarnya tadi ada random dan bukan, ada yang punya peluang yang sama dengan yang tidak punya peluang yang sama, maka saya melakukan klasifikasi seperti ini. Jadi macam teknik sampling ini berdasarkan probability samplingnya, berarti peluang untuk bisa terpilih menjadi sampel, maupun kebalikannya ya, berarti non probability sampling, berarti yang tidak punya peluang untuk terpilih menjadi sampel penelitian seperti ini. Kalau yang probability ini berarti ada random sampling, berarti diambil secara acak sampelnya. Ada cluster sampling, berarti diambil berdasarkan kelompok, misalnya kelompok laki-laki, kelompok perempuan, atau kelompok istilahnya agama A dengan agama B dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga yang ketiga ada area sampling, ada stratified sampling, dan ada proportional sampling. Area sampling merujuk kepada wilayah.
Jadi mengambil subjek penelitian berdasarkan wilayah. Katakanlah wilayah Indonesia bagian timur, bagian tengah, bagian barat, misalnya seperti itu. Atau stratified sampling. Stratified sampling ini biasanya sangat sering digunakan dalam dunia pendidikan ya. Ini berdasarkan stratanya, tingkatannya. Jadi semester berapa, semester 1, semester 3, semester 5, atau kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Ini berarti berdasarkan strata. Atau dalam konteks yang agak berbeda, misalnya strata sosial. Jadi kelompok sosial yang tinggi, tengah, rendah, atau ekonomi atas, menengah, dan ekonomi bawah, misalnya seperti itu. Nah, yang agak berbeda ini adalah proportional sampling, berarti teknik mengambil sampel berdasarkan proporsi yang sudah ditentukan oleh si peneliti. Biasanya menggunakan prosentase. Jadi prosentasenya mau diambil berapa? Misalnya 5% dari seluruh populasi. Nah, 5% ini akan menjadi ukuran. 5% secara keseluruhan dan 5% berdasarkan karakteristik dari kelompok yang ada di dalam populasi tersebut, begitu. Sehingga di probability sampling ini sesungguhnya penggunaannya ya juga bisa di-combine. Kayak misalnya ini stratified random sampling. Berarti ini satu sisi akan melihat berdasarkan jenjangnya, kemudian di sisi lain pengambilan itu akan digunakan secara acak, begitu. Boleh 1 dan 2, boleh lebih dari 2. Misalnya proportional stratified random sampling, berarti itu ada 3 teknik sekaligus yang digunakan. Kapan kita menggunakan, mau dicampur atau tidak, ya tentu saja si peneliti harus mencermati dulu karakteristik dari populasi atau karakteristik dari subjek penelitian yang ada di dalam populasi tersebut. Baik, ini yang probability sampling ya. Nah, kalau yang non probability ini yang purposive sampling. Berarti ada tujuan, ada syarat-syarat yang ditentukan. Kayak misalnya tadi harus perempuan yang berjerawat. Berarti kan syaratnya ya perempuan, kemudian yang kedua adalah yang berjerawat. Berarti di luar itu yang nggak bisa terpilih ya menjadi subjek penelitian. Atau snowball sampling, berarti sampel bola salju menggelinding. Tergantung dia menggelindingnya mau kemana. Di luar yang dilewati oleh bola salju tersebut, ya dia tidak akan terpilih walaupun sama-sama salju, begitu. Oke, yang berikutnya adalah incidental sampling. Ini berarti sampel digunakan secara tiba-tiba ya, tidak ditentukan, sifatnya tiba-tiba. Ini biasanya kayak semacam survei tapi yang ada di lokasi tertentu. Dia hanya mengharapkan ada orang, misalnya dia akan menjual produk tertentu, katakanlah di pom bensin, dia menawarkan, kemudian yang mau diberi yaitu sekaligus sebagai sampelnya atau kurang lebihnya adalah seperti itu. Nah, kalau kuota sampling ini berarti pengambilan sampel berdasarkan kuota. Jadi jumlah tertentu itu yang sudah ditentukan. Artinya ketika kuota sudah terpenuhi ya, walaupun ada subjek penelitian yang sesungguhnya sama persis, memiliki karakteristik yang sama dengan orang yang terpilih sebelumnya, jikalau sudah pada batas kuota yang sudah ditentukan, maka yang lain akan gugur. Ini yang disebut dengan kuota sampling. Nah, ini teknik sampling macamnya adalah seperti itu. Nah, yang perlu dicermati sesungguhnya dari pembagian ini yang seolah dua kutub ya, yang memiliki peluang untuk terpilih sama yang tidak memiliki peluang untuk terpilih ya. Sesungguhnya kalau kita lihat ini ada garis demarkasi ya, yang saya sebut sebagai semi non probability sampling. Jadi sebenarnya ya tidak secara jelas tidak boleh, tidak memiliki peluang ya, atau sesungguhnya semuanya memiliki peluang, itu juga tidak. Ini ya 50-50 ya, maka disebut sebagai semi non probability sampling. Kayak misalnya ini purposive dan quota sampling ya. Ini kan tetap yang namanya purposive itu kan kalau jumlahnya banyak kan akhirnya kan diseleksi bergantung kepada berapa dia akan memiliki atau mengambil.
Sama juga dengan yang kuota. Walaupun yang datang tadi ingin meminta produk yang ditawarkan, jika tidak diinginkan dari si peneliti, maka dia tidak otomatis akan diterima juga walaupun kuotanya belum penuh. Ini yang disebut sebagai semi non probability sampling. Jadi agak memiliki peluang, tapi di sisi lain juga tidak memiliki peluang. Ini teknik sampling. Nah, yang berikutnya bagaimana kita menghitung besarnya sampel yang akan digunakan. Nah, ini sebenarnya bisa menggunakan prosentase yang dihitung dan lain sebagainya dengan mengcombine antara beberapa teknik sampling tadi seperti itu, atau cukup gunakan tabel-tabel yang sudah disediakan. Pembahasan tentang ini nanti dilakukan di luar materi hari ini. Yang berikutnya, karena kemarin itu pas kajian teori menghasilkan kerangka berpikir atau kerangka penelitian dan menghasilkan paradigma penelitian, kemudian menyusun hipotesis, sedangkan hipotesis ini hubungannya dengan sampel tadi, maka pada kesempatan kali ini agak secara spesifik kita membicarakan tentang hipotesis. Kita mulai dari definisinya. Ini misalnya yang jamak umum digunakan, hipotesis adalah jawaban sementara, ya. Misalnya seperti itu dari Ari Kunto. Atau misalnya Macmillan dan Schumacher ini mengatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang bersifat sementara dari hubungan yang diharapkan antara dua variabel atau lebih. Kenapa ada tambahan dua variabel, ada hubungan dan dua variabel atau lebih? Karena kembali kepada hipotesis itu biasanya digunakan dalam rangka untuk melakukan generalisasi. Sedangkan generalisasi itu membutuhkan sampel, sedangkan sampel itu juga nanti untuk melihat ada tidaknya hubungan antar variabel, biasanya jadi tidak hanya sifatnya tunggal, sehingga beliau Macmillan ini menggunakan bahasa tambahan pernyataan yang bersifat sementara atau jawaban sementara tadi, tetapi yang menggambarkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya, minimal itu penelitiannya memiliki dua variabel, bisa juga 3 variabel dan seterusnya. Nah, biasanya ini hipotesis ini dibangun berdasarkan kajian teori. Ini tentang definisi hipotesis. Nah, kita lanjutkan fungsi hipotesis. Fungsi yang pertama adalah hipotesis itu bisa menjelaskan masalah penelitian dan pemecahannya. Artinya begini, sebenarnya hipotesis itu dibangun selain dari kajian teori, ya, seperti itu. Nah, teori ini kan adanya itu melihat dari variabel. Ada berapa variabel, bagaimana pola hubungan antar variabel. Nah, variabel itu sebagaimana penjelasan yang sebelumnya itu berangkat dari masalah. Masalah itu terumuskan. Nah, terumuskan itu sehingga hipotesis ini berfungsi untuk menjelaskan adanya masalah penelitian sekaligus juga dalam rangka untuk pemecahannya. Yang berikutnya, ini hipotesis menyatakan variabel-variabel yang perlu diuji secara empiris. Jadi di dalam hipotesis pasti di dalamnya ada variabel, baik variabel tunggal, ya, maupun variabel yang tadi memiliki hubungan sebagaimana yang ditanyakan oleh Macmillan tadi. Kalau variabelnya itu tunggal, berarti dia hanya mendeskripsikan secara mandiri tentang keberadaan dari variabel tersebut. Kayak misalnya dia sudah memperkirakan bahwa prestasi belajar matematika siswa di sekolah favorit itu pasti tinggi. Nah, itu kan berarti prestasinya sebagai variabel, prestasi belajar sebagai variabel tunggal itu dihipotesiskan atau diperkirakan jawabannya ini nanti ukurannya adalah tinggi, misalnya seperti itu. Itu yang disebut dengan variabel tunggal. Yang berikutnya, yang ketiga, fungsi dari hipotesis adalah bisa digunakan oleh si peneliti sebagai pedoman untuk memilih metode pengujian data. Ini nanti terutama di dalam konteks hipotesis sebagaimana yang dinyatakan oleh Macmillan, dan nanti secara spesifik saya sampaikan yang disampaikan oleh Creswell, ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya hipotesisnya berbunyi ada pengaruh motivasi belajar
terhadap prestasi belajar misalnya seperti itu. Nah, ini akan sekaligus kata pengaruh itu akan membawa si peneliti untuk nanti harus memilih metode analisis yang akan digunakannya itu apa. Kalau judulnya hubungan berarti atau korelasi, nanti berarti teknik analisisnya mau pakai apa. Kalau judulnya perbedaan atau perbandingan, akan menggunakan teknik analisisnya apa. Ini yang dimaksud hipotesis akan membantu si peneliti mempedomani teknik analisis pengujian datanya. Baik, yang berikutnya adalah menjadi dasar untuk membuat kesimpulan. Nah, jelas kalau terbukti entah itu hipotesis nihilnya atau yang sebaliknya hipotesis kerjanya, ini nanti digunakan untuk membuat kesimpulan atas hasil penelitiannya. Yang terakhir baru kesimpulan itu diberlakukan kepada seluruh populasi. Nah, ini yang disebut dengan generalisasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada kalanya kita juga ingin mengukur sebenarnya peneliti ketika menyusun hipotesis itu rumusannya ini sudah baik apa tidak, kira-kira nanti ditolak apa tidak oleh si pembimbing atau oleh si penguji. Maka di sini disampaikan tentang kriteria hipotesis yang baik. Yang pertama berupa pernyataan yang mengarah pada tujuan penelitian. Ingat tadi ketika merumuskan masalah ini sudah tergambarkan hipotesisnya akan seperti apa. Sedangkan tujuan penelitian itu kan sesungguhnya adalah jawaban yang diharapkan dari rumusan penelitian. Sehingga kalau hipotesis itu jawaban sementara, maka dengan kata lain rumusan hipotesis itu akan mengarah kepada tujuan penelitian. Jadi sudah tergambarkan bahwa ini loh nanti hasil penelitian saya akan seperti ini. Baik, ini berarti tujuan. Yang berikutnya berupa pernyataan yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empirik. Ini yang kemudian menggambarkan bahwa hipotesis itu perlu diuji. Maka kan ada istilah uji hipotesis. Bukan untuk dibuktikan kebenarannya. Ya, jadi bukan pembuktian hipotesis. Nah, karena perlu diuji, maka pengujiannya itu harus dilakukan secara empiris. Ingat, hipotesis disusun berdasarkan kajian teori. Teori itu sifatnya adalah ada di dalam dunia teori atau setidaknya di dalam dunia ide. Maka diujinya adalah di dalam dunia empiris. Dan selanjutnya kita lihat kriteria yang ketiga. Ini adalah berupa pernyataan yang dikembangkan berdasarkan teori. Ya, ini sebenarnya sama dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Ini sekaligus menjadi kriteria. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf batuk ya. Kita lihat jenis-jenis hipotesis. Jadi kadang-kadang sebenarnya saya harus menyusun hipotesis seperti apa sih, atau saya harus menyusun hipotesis berapa sih? Itu biasanya muncul di kalangan peneliti, terutama mahasiswa ya. Nah, sehingga saya deskripsikan di sini. Kita lihat dulu bahwa jenis hipotesis itu bisa kita lihat ada hipotesis nol atau nihil dan ada hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Kemudian juga ada hipotesis direksional dan hipotesis non direksional. Ada juga hipotesis deskriptif dan ada hipotesis inferensial. Kita lihat sekaligus menggambarkan contohnya. Nah, ini adalah contoh istilahnya hipotesis yang jenis yang pertama ya, H0 atau hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. Kalau H0 kata kuncinya ini sebenarnya ada di kata tidak ada. Berarti tidak ada. Misalnya di sini judul penelitiannya adalah pengaruh intensitas belajar terhadap prestasi belajar siswa dan seterusnya. Ini berarti hipotesis nihilnya tidak ada pengaruh intensitas belajar terhadap prestasi belajar, seperti itu. Nah, berarti hipotesis kerjanya ini adalah kebalikannya. Kalau tadi tidak, berarti ini ada.
ada pengaruh intensitas belajar terhadap prestasi belajar. Ini jenis yang pertama dan ini jenis yang paling banyak digunakan oleh si peneliti. Yang berikutnya ini jenis yang ketiga ya, yang deskriptif dan inferensial. Nah, yang inferensial ini seperti ini, yang biasanya untuk variabel tunggal sebagaimana tadi yang saya sebutkan. Rata-rata prestasi belajar matematika tinggi. Nah, ini kan hanya mendeskripsikan tentang satu variabel, tidak dalam untuk melihat apa pengaruh, apa hubungan atau perbedaan ya atas hubungan dari variabel satu dengan variabel yang lain atau minimal 2 variabel. Nah, berbeda kalau yang inferensial ini ada pengaruh, berarti ini ada 2 variabel ya, minimal yang saya contohkan ini intensitas belajar sebagai variabel X-nya dan prestasi belajar matematika sebagai variabel Y-nya. Ini sama yang ke bawah, hanya bedanya ini ada pengaruh intensitas belajar terhadap prestasi belajar matematika. Kalau yang berikutnya ini ada hubungan, kemudian ada perbedaan. Nah, ini yang kemudian nanti masuk ke kategori sebagai hipotesis inferensial begitu. Nah, yang jenis ketiga adalah hipotesis direksional dan non direksional. Kalau yang direksional ini kan sebenarnya pada saat melakukan kajian teori itu si peneliti itu sudah mantap dan secara kuat teorinya menyatakan bahwa hubungan itu adalah hubungan yang positif atau hubungan yang negatif. Dan hubungan itu apakah sudah kuat atau tidak, sudah signifikan apa tidak. Maka sebenarnya clue-nya ya ada di kata positif dan signifikan ini. Jadi contohnya adalah kualitas proses pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi. Ini maknanya berpengaruh tetapi dikuatkan dengan kata positif dan signifikan. Berbeda kalau non-direksional, berdasarkan kajian teori maupun kajian penelitian terdahulu itu memang belum jelas ini sebenarnya hubungannya seperti apa sih, apakah positif, apakah signifikan, apakah negatif atau tidak begitu. Sehingga di sini walaupun menggunakan kata hubungan ya, contohnya di sini ya menggunakan kata hubungan tapi tidak ditentukan apakah hubungan itu hubungan positif misalnya atau hubungan itu signifikan atau hubungannya nirsignifikan begitu. Ini yang disebut dengan hipotesis non direksional begitu. Baik, lalu bagaimana cara atau teknik kita menyusun hipotesis penelitian? Nah, ini misalnya Zulfa ini di 2019 ini 2020 ya, menyatakan bahwa sebenarnya ada 3 langkah yang bisa dilakukan oleh si peneliti. Jadi yang pertama, peneliti atau mahasiswa ya di sini tolong cermati dulu judulnya. Kenapa dicermati? Pertama juga dalam rangka menentukan variabelnya. Ingat kalau nanti kebetulan peneliti itu ingin menyusun hipotesis deskriptif atau menyusun hipotesis, ada hipotesis mayor, ada hipotesis minor, maka yang minor ini yang melihat satu persatu dari variabel yang ada di dalam judul, sehingga cermati judul. Tapi jika kebetulan judulnya sangat sederhana, hanya satu variabel atau 2 variabel seperti itu, maka begitu setelah mencermati judul langsung membuat hipotesis kerjanya berdasarkan kajian teori tadi ya. Kemudian substitusikan ke dalam rumus menyusun hipotesis. Rumusnya ini ada plus judul. Berarti kalau judulnya tadi misalnya ini ya, pengaruh intensitas belajar terhadap prestasi belajar, maka ya berarti kata ada ditambah judul itu untuk hipotesis kerjanya. Berarti ada pengaruh intensitas belajar terhadap prestasi belajar. Kalau sudah menyusun HA-nya baru susun H0-nya. Nah, ini berarti masih pakai substitusi